Oke, balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Masih bersama saya Ribu Tawandi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya sapa terlebih dahulu ya sebelum saya bacakan lagi lanjutannya. Untuk buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai bener ya 1785 sampai 1855 karya dari Peter Carey. Ya, buku ini menceritakan tentang riwayat hidup dari Pangeran Diponegoro ya. Dan ini diambil, jadi ini sebenarnya buku ini sebenarnya apa ya, saripati dari atau sudah berupa ringkasan dari buku yang lebih tebal lagi, lebih panjang lagi. Jadi kita masih sangat beruntung lah ya, masih ada upaya untuk meringkas lagi karena nggak mungkin lah ya dalam usia begitu panjang ya cerita-cerita itu dikisahkan gitu ya semuanya. Ya itulah, biografi itu biasanya hanya diambil dari sisi-sisi yang penting. Oke, siapa yang sudah bergabung di 0855420912 ada Pak Agus Soro di Karangjompo. Oke, terima kasih Pak Agus Soro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ribut. Karangjompo nyimak nih Serbuk ketika Mas Ribut membacanya kisah ini. Saya sepertinya bisa membayangkan berada di saat itu. Maka untuk yang mendengarkan cerita ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme untuk Indonesia. Karena perjuangan para pahlawan kita dan juga karena Mas Ribut pandai membacanya. Aduh, ini paling gak enak yang belakang. Mbak Aulia di Keradenan juga. Terima kasih ya Pak Gusoro ya yang sudah ikutan gabung di 0855420912. Nah, sekarang digeser ke Keradenan. Ada Aulia. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam juga hadir Mas. Ikut nyimak di acara Serbuk Senin Berbuku yang ceritanya makin seru. Oi. Thank you, terima kasih ya. Ini masih tebal bukunya. Belum ada separuh saya baca. Masih di halaman 152. Sementara buku ini jumlah halamannya 464. Wow. Tidak apa-apa ya. Yang penting makanya saya ngebut setoran ya. Ngebut setoran supaya setiap malam Selasa ya saya bisa selesai satu bab. Ya agak ngos-ngosan juga sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting Anda bahagia, saya pun lega. Takim di Ambok Kembang juga ikutan gabung lagi di 0855420912. Serbuk cerita bukan sekadar cerita. Iya, emang ini cerita sejarah ya, karena ini buku yang mengulik tentang sejarah. Nah, lain waktu saya akan bawakan buku yang lainnya lagi. Beberapa waktu lalu 2 buku ya yang sudah saya bawakan untuk serbuk ini kaitannya dengan sains. Ya, pokoknya gitulah. Baik, saya langsung saja ke bagian berikutnya. Diberi judul kecil, upaya kompromi Inggris. Ada yang gabung lagi. Adi di Kajen. Malam Mas Ribut. Gas mocone. Oke, siap Mas Adi di Kajen ya. Thank you. Pokoknya simak aja terus. Karena ini ngomongin soal Diponegoro, saya yakin orang Jawa mana yang gak kenal Pangeran Diponegoro. Satu. Yang kedua, di setiap daerah selama itu masih di Jawa Tengah dan atau mungkin masih berada di bawah bayang-bayang masa lalu Mataram, kejayaan Keraton Mataram, pasti deh cerita tentang Diponegoro punya. Saya beberapa waktu lalu ya sempat mendapatkan cerita juga di daerah Bandar, di daerah Curug Genting itu ada sosok Laskar Diponegoro, berdasarkan cerita rakyat di sana ya. Ada yang menamakan tokoh di sana Mbah Eru. Saya pikir mungkinkah Eru Cokro. Nah, kalau Eru Cokro bisa jadi itu adalah Pangeran Diponegoro sendiri. Ada juga cerita-cerita yang menarik bahwa Pangeran Diponegoro pernah datang ke Pekalongan misalnya. Ini cerita rakyat ya. Terus ada juga yang bercerita tentang Pangeran Diponegoro itu pernah bersembunyi di daerah Belado. Terus ada juga tokoh Laskar Diponegoro yang ada di daerah Pekajangan. Mbah Gombol itu ya, namanya Hambali. Terus kemudian di daerah mana lagi, di daerah Wulet Tirto ada. Terus di daerah Wonopringgo, di daerah mana lagi saya kurang tahu. Nah, Anda yang tahu coba deh kasih tahu ya, bisa nih di WA di 0855420912. Siapa tahu daerah Pekalongan ini ternyata kaya akan cerita-cerita itu.
Karena beberapa keturunan dari Laskar Diponegoro juga ada di daerah sekitar Pekalongan ini. Nah, pokoknya ada deh. Di daerah Kertijayan ada nggak sih? Pokoknya di daerah ini dekat-dekat Simbang, Simbang ada, di Keradenan katanya juga ada, di mana lagi? Pokoknya ada deh, hampir semua ya. Oke, terima kasih Mas Takim yang ikut ngasih informasi. Makamnya Mbah Gompol ada di Gang 17. 17 Pekajangan ya. Itu pernah ziarah di situ. Ay, mantap. Aku diajakin dong, Mas. Aku belum pernah lihat makamnya. Ya. Kapan-kapan yuk kita agendakan. Ya. Di mana lagi? Di daerah Kajian barangkali ada. Mas Adi barangkali punya informasinya ya. Baik, saya lanjutkan lagi pembacaan saya untuk buku Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, karya dari Peter Carey. Upaya kompromi Inggris. Ini bagian berikutnya dalam bab 6 ya. Pada 14 November, Residen baru Inggris John Crawford tiba di Yogyakarta dengan pengawalan 300 serdadu sepoi. Orang Skotlandia ini tak ayal lagi menjadi pejabat yang paling mumpuni yang pernah bertugas di ibu kota kesultanan. Ia sangat sanggup fasih berbahasa Jawa hanya dalam tempo 6 bulan. Dan sebagai penggemar balap kuda, ia mengizinkan sejumlah kuda miliknya ambil bagian dalam acara pacuan kuda yang disponsori keraton di alun-alun selatan. Namun, ia memulai tugas di posnya yang baru itu dengan sangat buruk. Ia menganggap sepi perintah Raffles bahwa ia harus langsung membangun kontak-kontak Inggris Yogyakarta, khususnya membuat investigasi pendahuluan tentang kemungkinan memulihkan kedudukan Sultan Sepuh dan mengembalikan posisi Pangeran Wali sebagai putra mahkota. Crawford tiba justru dengan pikiran awal akan melawan Sultan Sepuh. Sebuah catatan bernada agak kasar yang seolah disengaja ditulis untuk menyinggung perasaan dikirim Crawford kepada Sultan dengan cap resmi residen di bagian bawah akhir surat. Bukan di sudut kiri atas sebagaimana biasa. Sambil memprotes keras semua tindakan yang diambil Keraton Yogyakarta sejak 31 Oktober. Crawford menolak untuk menemui Sultan sampai hampir 2 minggu sejak hari kedatangannya. Raja Yogyakarta pun bingung sebelumnya. Dalam surat Raffles yang dikirim dari Malaka tanggal 20 Desember 1810 dikatakan bahwa ia akan memulihkan martabat Sultan Sepuh sebagai raja penuh. Hal ini jelas berarti pemerintahan Inggris yang baru telah menerima revolusi politik yang baru terjadi. Apa yang kemudian harus dilakukan? Sebagai jawaban, Sultan mengirim sepucuk surat yang diteken bersama putra mahkota yang menegaskan bahwa Crawford tidak boleh campur tangan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di keraton sejak 1 November. Raffles langsung mengirim isyarat peringatan untuk menegur Crawford bahwa hanya itu. Dalam semua urusan, kita dengan keraton-keraton pribumi harus diletakkan sebagai prinsip dasar bahwa kita sama sekali tidak boleh menuntut apapun yang tidak dapat dilaksanakan bila mana ditolak. Kenyataannya, tuntutan Letnan Gubernur Jenderal Raffles pada waktu itu sangat minimal dan nyaris secara politis naif, sebagaimana tuntutan bawahannya. Di ujung Oktober, ia berhasil meyakinkan Minto bahwa pemulihan kembali tahta Sultan Sepuh praktis tidak membahayakan keuntungan negeri ini. Suatu pandangan naif yang ia ulangi lagi kepada Crawford di awal Desember, seraya menambahkan syarat bahwa penguasa Yogyakarta harus segera menulis surat rasa penyesalan atas tindakan-tindakannya akhir-akhir ini.
Jika menolak, Yogyakarta akan ditempatkan di bawah pemerintahan Keraton Surakarta. Pertemuan pertama Crawford dengan Sultan terjadi pada tanggal 26 November. Pertemuan ini agaknya berlangsung dengan baik. Sekalipun ia mencatat bahwa putra mahkota bukannya duduk di samping ayahnya, melainkan duduk di lantai bersama para pejabat senior keraton lain. Kursi tahta Sultan Sepuh kali ini juga agak ditinggikan dengan ganjalan dingklek sehingga tidak sejajar dengan dia sebagai residen. Dengan demikian, Raja Yogyakarta jelas ingin kembali ke status quo pra-Juli 1808, sesuatu yang memang didorong oleh Raffles dalam suratnya dulu dari Malaka. Pada 16 Desember, adik kandung Sultan, Notokusumo, dipulangkan ke Yogyakarta dari Surabaya setelah Raffles amat terkesan akan pemahamannya yang mendalam tentang seluk-beluk Keraton Yogyakarta. Sambil memandang dengan rasa benci terhadap putra mahkota yang dianggap arsitek utama pengasingannya hingga nyaris dihukum mati, ia makin marah ketika kemudian mengetahui telah terjadi perampokan besar-besaran terhadap tempat kediamannya selama ia di pengasingan. Maka, dalam waktu 6 bulan selanjutnya, hingga saat jatuhnya Keraton Yogyakarta oleh serbuan Inggris pada tanggal 20 Juni 1812, adalah masa pertarungan manuver yang amat seru antara ia yang kelak menjadi Pakualam I itu dan putra mahkota, di mana harga taruhannya tidak lain adalah tahta Keraton Yogyakarta. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut kunjungan pertama Raffles di ibu kota kesultanan, termasuk membentuk sebuah komisi beranggotakan 3 orang yang dipimpin asisten Letnan Gubernur Jenderal itu, seorang Belanda yang cerdas, Herman Werner Muntinge, dengan 2 perwira tentara Benggala yang dapat berbahasa Melayu. Mereka tiba di Yogyakarta pada tanggal 23 Desember untuk membuka negosiasi-negosiasi politik. Bersama mereka bergabung juga Kolonel Colin Mackenzie, perwira komandan pasukan Zeni Raffles yang keahliannya sangat dibutuhkan untuk menghitung kekuatan militer Sultan dan daya tahan benteng-benteng keraton apabila suatu saat akan digempur. Fakta bahwa Raffles menuntut untuk disambut dengan upacara dan hak-hak istimewa yang penuh sebagaimana kunjungan seorang gubernur jenderal seperti Dendles tahun 1809, sekalipun pangkatnya hanya letnan gubernur, meningkatkan suhu rasa tidak nyaman Keraton Yogyakarta. Apakah orang Inggris yang sombong ini benar-benar seorang gubernur jenderal atau hanya versi Inggris dari seorang gubernur Belanda untuk pantai timur Laut Jawa? Kejadian-kejadian yang demikian bukanlah awal yang baik bagi kunjungan Raffles. Malah, kunjungan itu hampir saja berbelok menjadi tragedi. Dalam pertemuan pembukaan antara sang letnan gubernur dengan Sultan di ruang tahta kerajaan di kediaman residen 27 Desember, salah seorang ajudan Raffles menyingkirkan dingklek dari tahta perak Sultan, sehingga Sultan duduk sama tinggi dengan Raffles. Beberapa pengawal Sultan segera menghunus keris dan para perwira Inggris memasuki ruangan. Tepat pada waktunya, putra mahkota melangkah ke tengah dan berdiri persis di antara letnan gubernur dan ayahnya, sehingga 2 orang besar itu sadar diri kembali. Situasi memang dapat diselamatkan, namun insiden tersebut sekali lagi menggarisbawahi bahwa telah ada ketegangan di bawah permukaan yang bertumpuk-tumpuk oleh penghinaan dan pelecehan martabat keraton selama 3
setengah tahun kepemimpinan Daendels. Perjanjian baru yang ditandatangani Raffles dan Sultan pada 28 Desember 1811 memungkinkan dikembalikannya semua tanah-tanah yang pernah diserahkan kepada Daendels di bawah perjanjian tanggal 10 Januari, kecuali Grobogan yang diserahkan kepada Notokusumo. Tetapi peraturan pembayaran uang sewa tidak diberlakukan kembali. Pajak pasar dan cukai pintu gerbang jalan tol juga diambil alih pemerintah Inggris dengan bayaran $80.000 Spanyol setahun. Suatu klausul yang nantinya akan membuka jalan bagi penindasan fiskal oleh pemerintahan Belanda yang kembali berkuasa pasca 1816 dan tahun-tahun menjelang Perang Jawa. Perjanjian itu ditakdirkan berumur pendek karena kedua pihak tidak punya niat untuk menaati dan terikat olehnya. Menurut babat Pakualaman, Raffles sudah meyakinkan Notokusumo bahwa pada awal musim kemarau mendatang, antara bulan Mei hingga Oktober, segala masalah di Yogyakarta akan dipertimbangkan kembali. Sedangkan pihak Sultan segera menyiapkan diri untuk melawan. Sifat lunak dan moderat Inggris ditafsirkan sebagai rasa takut. Begitulah tulis Crawford kemudian. Setelah penandatanganan perjanjian, segera dimulailah langkah menghimpun kekuatan bala tentara, membuat senjata, dan memperkuat benteng pertahanan keraton. Pertarungan militer antara keraton dan pasukan Inggris tampaknya akan segera meletus. Dan di bagian berikutnya, ini yang seru. Peter Carey menuliskan tentang persiapan-persiapan perang. Kira-kira seperti apa? Penasaran? Mau dilanjut atau jeda dulu nih? Ayo, yang mau komen? Pasti pengen dilanjut ya. Ya, dilanjut. Oke deh, dilanjut. Oke, dilanjut ya. Nah, sebagaimana dalam tragedi Yunani kuno, nafsu kuasa tidak bisa tidak akan mendatangkan malapetaka. Demikian pula yang terjadi dengan penguasa Yogyakarta di bulan-bulan awal 1812. Saat ia bersiap diri untuk menantang langsung adidaya baru Eropa yang sedang naik daun ini. Sekali lagi, ketidakmampuan elit Yogyakarta membaca tanda-tanda zaman sejarah dunia akan berbuah petaka. Sepanjang periode ini, Diponegoro menyatakan bahwa ia mendukung ayahnya dengan sepenuh hati. Kita tahu dari sumber-sumber Belanda bahwa Sultan kedua sangat sadar akan tindakan-tindakan Diponegoro, sehingga sempat berencana membunuhnya juga. Namun yang menarik, dalam catatan laporannya kepada Raffles, Crawford tidak pernah menyebut-nyebut anak laki-laki tertua putra mahkota itu. Terhapusnya laporan perihal Diponegoro ini dalam arsip-arsip Inggris sangat aneh, karena pernyataan Diponegoro sendiri membuat gempar, yakni bahwa Crawford telah mendiskusikan segala sesuatu secara pribadi dengan ayahnya dan dirinya, dan bahwa dia telah diserai tanggung jawab oleh sang ayah untuk bernegosiasi dengan residen. Maka masalah bagi para penulis biografi Diponegoro adalah bahwa seorang residen Belanda berikutnya yang sekaligus juga sejarawan amatir, Frans Gerhardus Valk, menjabat antara tahun 1831 sampai 1841, menggunakan arsip-arsip presiden untuk risetnya tentang sejarah Yogyakarta, dan kemudian menahan banyak dokumen kunci untuk koleksi pribadinya sendiri. Hal ini menempatkan para sejarawan profesional
dalam posisi sangat sulit. Mereka hanya tergantung pada kesaksian Falk, sebab tidak punya sarana lain untuk memverifikasi sumber-sumbernya. Menurut Falk, Pangeran Diponegoro memang dimanfaatkan sebagai penghubung antara ayahnya dan Crawford, dan secara umum sangat dihormati oleh orang-orang Eropa. Suatu pandangan yang nantinya dikonfirmasi oleh pejabat-pejabat senior Belanda pada saat penunjukan pangeran sebagai wali putra Sultan Hamengkubuwono V tanggal 19 Desember 1822. Jadi demikianlah, sebelum ada bukti sebaliknya yang muncul, pernyataan-pernyataan Diponegoro perihal hubungannya dengan Crawford harus kita percayai. Sementara itu, intrik-intrik terus bergerak menuju titik puncaknya. Keraton-keraton Yogya, keraton-keraton Jawa, sampai pada suatu rasa saling pengertian bersama secara rahasia untuk melawan Inggris. Salah satu pesan misi rahasia Sumodiningrat tahun 1812 kepada koleganya di Surakarta, Patih Solo, Raden Adipati Cokronegoro, mengutip kata-kata Sunan, bahwa ia ingin membentuk suatu persekutuan dan persatuan dengan bapaknya. Atau Sultan, yang mungkin berlangsung terus hingga keturunannya yang paling akhir. Dalam Babat Diponegoro memberi penjelasan singkat namun akurat tentang soal ini. Berikut kutipan dari Babat Diponegoro. Maka demikian Kanjeng Sultan makin mantap hati menjadi musuh Inggris. Tumenggung Sumodiningrat dipercaya untuk tugas ini dan menjalin hubungan dengan Surakarta. Tetapi Kanjeng Sunan mempercayakan adiknya, Pangeran Mangkubumi dan patihnya, Raden Adipati Cokronegoro. Maka jadilah sebuah persetujuan bahwa di masa depan jika terjadi pertempuran dengan Inggris, Surakarta akan memukul mereka dari belakang. Jadi, mereka bersumpah setia bersama, saling bertukar dokumen dengan tanda tangan sebagai jaminan. Sungguh dan untuk selamanya. Demikianlah kesepakatan itu. Sekalipun Sunan menyiapsiagakan sekitar 7.000 orang bala tentara dan tampaknya tinggal menunggu instruksi dari Yogya untuk memulai pertempuran, ia tidak melakukan langkah-langkah yang cukup berarti untuk membantu sekutu Yogya. Malahan, Sunan menempatkan sebagian bala tentaranya di seberang garis komunikasi Inggris menuju Semarang, seraya mengharap tetap dapat menarik keuntungan dari serangan operasi militer dari pihak mana saja ataupun dari pertempuran yang berlarut-larut. Dari pihak Sultan sendiri tidak ada tanda-tanda ia akan meminta bantuan keraton Surakarta selama serangan Inggris itu. Dan memang setelah kejatuhan keraton Yogya, pengarang Babat Bedah ing Ngayogyakarta atau Babat Jatuhnya Yogyakarta, Pangeran Panular, mengatakan, sekalipun dibantu Sunan, Kesultanan Yogya tetap tidak sanggup menandingi Inggris. Pada awal April, ketika bukti niat Sultan untuk melawan Inggris menjadi makin nyata, Raffles memerintahkan Crawford untuk membuka jalur komunikasi rahasia dengan Putra Mahkota. Dan Putra Mahkota sendiri mengambil langkah menunjuk patih Raden Ngabei Jaya Sentiko sebagai wakilnya. Pejabat ini pernah menjadi komandan junior tentara Yogya yang dikirim ke Belanda Oktober 1793 untuk memperkuat pertahanan VOC ketika pecah perang melawan Republik Perancis. Maka patih kadipaten itu dianggap punya pengalaman berunding dengan Eropa dan tahu tentang surat menyurat rahasia antar keraton. Raden Ngabei Jaya Sentiko
yang menurut Diponegoro seorang dengan keberanian luar biasa, di kemudian hari membayar kesetiaannya kepada putra mahkota dengan hidupnya sendiri. Ketika Crawford menemui Raffles di Semarang pada awal Juni, menjelang serangan Inggris, Letnan Gubernur Jenderal itu mengatakan niatnya untuk menggusur Sultan dan menunjuk putra mahkota sebagai pengganti. Menurut autobiografi Diponegoro, Raffles juga mengusulkan untuk mengakui Diponegoro sebagai Pangeran Adipati atau pewaris tahta. Namun, Diponegoro menolak posisi itu. Malahan, Pangeran mengangkat sumpah di depan dua teman dekatnya di Resimen Suranatan sebagai berikut, sebagaimana dikutip dalam Babat Diponegoro. Jadilah saksiku. Jika aku sampai lupa, aku jadikan kalian saksi keteguhan hatiku. Biarlah aku tidak dijadikan pangeran adipati atau putra mahkota. Bahkan jika aku kelak dijadikan sultan, sekalipun itu dilakukan oleh ayahku atau kakekku, aku sendiri tidak ingin mendapatkannya kecuali meminta ampun pada Yang Maha Kuasa. Tak peduli berapa lama aku berada di dunia, aku akan selalu berdoa. Seluruh episode ini, sebagaimana diceritakan dalam Babat Diponegoro, betul-betul membingungkan. Sebagaimana telah kita lihat, peran yang dimainkan Diponegoro dalam korespondensi Crawford dengan ayahnya tidak ada rujukannya di tempat lain. Kita hanya memiliki kesaksian Falk bahwa kontribusi pangeran diketahui dan diapresiasi oleh para petinggi Inggris. Bersamaan dengan itu, Bendoro Raden Masudomo diakui oleh putra mahkota sebagai penerusnya yang sah. Tentulah sangat tidak cocok dengan karakter Diponegoro. Mengincar kedudukan yang ia tahu sendiri bukan haknya sejak lahir dan yang ia sendiri secara khusus diingatkan untuk tidak menerimanya oleh ramalan suara gaib di Parangkusumo pada sekitar 1805. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah entah Crawford atau Raffles tidak memahami pembedaan dalam paham Jawa antara anak raja dari istri resmi atau garwa patmi dan anak raja dari istri tidak resmi atau garwa ampean. Sadar bahwa Diponegoro adalah putra tertua dari putra mahkota dan sekarang makin diperhitungkan, pihak Inggris boleh jadi mulai menganggap perkara enteng bahwa suksesi akan berlangsung aman bila diserahkan kepada pangeran pada saat ayahnya nanti menjadi sultan. Terlepas dari penolakan secara halus Diponegoro, rumor-rumor tetap beredar di keraton perihal ambisi-ambisinya. Hal inilah yang kelak meracuni hubungan antara pangeran dan keraton dalam masa pemerintahan saudaranya yang lebih muda, Hamengkubuwono IV. Desas-desus itu bahkan sampai sanggup meyakinkan para pejabat resmi Belanda bahwa alasan sesungguhnya mengapa Diponegoro sampai memberontak pada Juli 1825 adalah lantaran ambisi politiknya yang tak kesampaian. Ketika perundingan-perundingan rahasia dengan putra mahkota sedang berlangsung, menjadi jelas bahwa tindakan harus segera diambil terhadap sultan karena hidup pewaris tahtanya berada dalam bahaya besar. Crawford mendesak putra mahkota untuk mengungsi ke kediaman residen, tetapi dia menolak. Ia justru malah terus menghadiri upacara-upacara di keraton bersama pamannya, Notokusumo, guna menepis kecurigaan sultan bahwa kedua orang ini sedang berpikir-pikir untuk pada waktu yang tepat menyeberang ke pihak Inggris. Pada awal Juni, pasukan ekspedisi Inggris berkekuatan 1.000 serdadu terbaik mereka, separuhnya serdadu sepoi, separuh resimen garis depan Inggris, tiba di Semarang, Ungaran, dan Salatiga. Dan ketika tempat ini
satuan-satuan pasukan kecil disebar untuk memperkuat garnison Jawa Tengah bagian selatan. Tepat pada 13 Juni, pasukan utamanya diam-diam dan secara diam-diam dan memasuki benteng Fredericburg pada malam hari. Dan tentu inilah yang lebih seru lagi. Serbuan Inggris ke Keraton Yogya. Kira-kira seperti apa? Oke. Terima kasih yang sudah bergabung lagi. Ada Abbas di Comal ya. Nyimak biar tahu sejarah. Oke. Thank you Mas Adikulu juga monitor. Nah ini absen Mas Ribut monitor. Dari tadi baru sempat pegang HP. Konon cerita di wilayah Pedukuhan Dosukmo atau Gutomo, Karanganyar. Ada petilasan Pangeran Diponegoro namanya Kali Tapen. Tapi akses menuju ke sana terjal dan berliku. Ya, saya sempat ke Gutomo tapi belum sempat ke kalinya. Oke, thank you Mas Adikulu. Nanti kapan-kapan saya akan ke sana lagi. Emang sih masuknya ke hutan juga ya. Desanya di tengah hutan, keren. Wah, agak ngeri juga waktu itu naik motor gitu. Ke sana. Oke, masih akan dilanjutkan perjalanan kita di Serbuk ya. Ada yang minta lagu, tapi kayaknya nggak masuk di ini nih, di playlist. Coba deh saya cari dulu ya. Dari siapa? Abbas di Comal mintanya Padi yang perjalanan. Kayaknya masuk di jam bukan sore ya, tapi siang tadi deh ya. Oke deh, saya cari dulu deh. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku. Pokoknya cuman ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.